Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warganet, kembali lagi bersama gua Vito dari Warga Hobis di podcast OWH. Sekarang episode 5. Jadi buat yang belum tahu, podcast OWH itu adalah singkatan dari obrolan warga hobis. Podcast yang nyeritain tentang apapun yang berhubungan dengan hobi tabletop game. Bisa jadi board game, war game, trading card game dan segala macam dengan para praktisi, teman-teman komunitas dan siapapun yang memang menyenangi dan mengandungi hobi tabletop game ini. Nah, di podcast episode 5 ini kebetulan gue lagi berada di Taman Film Bandung di bawah jembatan Pasupati dan ada di acara yang namanya Board Main. Apa sih acara Board Main? Yaitu sebuah acara event aktivasi yang diadain oleh teman-teman dari Ruang Ketiga. Teman-teman Ruang Ketiga itu apa dan bagaimana tentang acaranya? Nah, bersama dengan gua, kebetulan lagi ada teman-teman dari Ruang Ketiga, bisa perkenalin masing-masing. Halo semua, kenalin gue Doni sebagai anggota dari Ruang Ketiga. Lalu Halo guys, gue Timi, salah satu anggota Ruang Ketiga juga dan kebetulan jadi penanggung jawab sih dari event hari ini. Lalu selain dari teman-teman Ruang Ketiga, kebetulan ada dari teman-teman juga dari komunitas Bahagia Board Game Club. Maka kenalin diri. Oke teman-teman, kenalin diri ya. Nama aku Hibar sebenarnya, cuman orang-orang taunya Jibe. Jadi aku foundernya Bahagia Board Game Club. Oke. Nah, basically guys, kita kan di sini emang ngobrol-ngobrol ya. Betul. Ngobrol-ngobrol tentang yang paling bikin gue penasaran adalah satu, kenapa namanya board main, dan kedua, sebenarnya apa sih Ruang Ketiga? Biar teman-teman warganet juga pada tahu gitu. Mungkin dari awal tim Don, kenapa akhirnya nama eventnya board main gitu? Gue dulu berarti ya board main. Jadi sebenarnya board main tuh dari ini sih, dari main board game. Oke. Terus ada bermain juga. Oke. Salah satu staff volunteer kita tuh nyaranin ya udah namanya board main aja. Terus ya udah akhirnya dipakai jadi nama event hari ini. Yang bikin gue penasaran, kenapa board game di taman gitu atau nggak ruang publik gitu? Oke, jadi itu sebenarnya gue pribadi suka board game. Oke. Dan gue juga salah satu member di Ruang Ketiga yang emang udah sering bikin event-event di ruang publik kan. Terus gue sempat lihat di internet gitu kalau salah satu kegiatan yang sering banget dilakuin orang-orang di berbagai negara di ruang publiknya mereka adalah main game itu. Kalau di Korea ada Go, kalau di Taiwan, di China ada Mahjong, ada catur, ada segala macam. Nah, gue juga kepikiran gimana kalau kita cobain juga nih ngadain acara di ruang publik yang manfaatin permainan, karena salah satu syarat dari ruang publik yang bagus tuh bisa dipakai buat beraktivitas juga kan, dan salah satu aktivitasnya tuh ya main board game ini, dan cocok aja sih, bisa bersosialisasi dapat, entertainmentnya dapat, tapi juga datang gitu ke ruang publik dan nikmatin ruang publik yang ada. Jadi itu sih awalnya kenapa kita pengen coba ngadain event di ruang publik yang collab sama komunitas board game. I see. Nah, berarti event board main itu bukan event pertama dari teman-teman Ruang Ketiga ya? Betul. Sebelumnya ada lagi ya? Mungkin Don bisa jelasin sebenarnya Ruang Ketiga itu apa sih? Gitu. Ruang Ketiga sendiri ini adalah komunitas yang bergerak di bidang placemaking. Namanya diambil dari istilah ruang ketiga. Ruang pertama itu adalah tempat tinggal kita. Tempat tinggal. Ruang kedua adalah tempat bekerja, dan ruang ketiga adalah tempat kita bersosialisasi dengan orang-orang, melakukan rekreasi gitu ya. Kita fokus di melakukan aktivasi untuk tempat-tempat publik. Umumnya yang kita nilai sebagai tempat yang kurang dimanfaatkan sebagai tempat beraktivitas untuk orang-orang. Misalnya salah satunya ini proyek pertama kita di Taman Film. Taman Film. Ya. Mulainya dari tahun lalu. Ya, mulai dari tahun lalu. Kita di tahun 2023 mulai melakukan aktivasi Taman Film. Waktu itu kita melihat bahwa Taman Film ini adalah tempat publik yang berpotensi gitu ya. Ini juga salah satu etalase Kota Bandung, yang berarti taman yang diurus langsung oleh pemerintah Kota Bandung. Berarti Ruang Ketiga itu dibuat di Bandung, emang komunitas Bandung jatuhnya. Betul. Kita buatnya di awal dari Kota Bandung. Oh, komunitas atau organisasi? Untuk sekarang udah yayasan ya. Udah yayasan. Yayasan non profit.
Jadi non-profit organization ya Iya, bahasanya iya. Inggrisnya ya. Oke. Nah itu berdirinya kapan? Mungkin dijelasin dari sejarah awal. Iya. Kita mulai dari mahasiswa yang aware terhadap ruang publik. Mahasiswa mana nih? Mahasiswa ITB. Oke, ITB. Kita ikut lomba untuk dari WRI ya saat itu. Oke. Dan proyeknya salah satu Taman Film. Oke. Dari situ kita membuat komunitas namanya Di Bawah Jembatan. Di bawah jembatan. Simply karena kita melakukan proyek di bawah jembatan Pasupati. Iya. Dari situ ternyata konsep komunitas ini lumayan bagus gitu ya. Dari volunteer kita lumayan banyak yang ikut. Juga bermanfaat untuk warga-warga lokal. Kita kerjasama juga sama Karang Taruna, sama Kelurahan Taman Sari gitu ya. Warga lokal sekitar ya berarti. Iya, ya? betul. Oke. Dari situ kita berpikir untuk jangan dibuat lomba aja deh. Kita mulai nerusin nih komunitas untuk bergerak di Lombanya tahun berapa? Lombanya Agustus 2022. Oh, berarti 2 tahun lalu ya? Mau 2 tahun yang lalu Iya. ya? Iya. Jadi dari situ anak-anak yang udah kumpul akhirnya bikin ruang ketiga namanya. Ya, dari Di Bawah Jembatan ini setelah kita berhasil nih ngelakuin project di Taman Film, kita bikin komunitas baru karena udah lepas dari WRI ya saat itu dapat funding dari WRI. Oke. Akhirnya kita lepas dibuat sendiri namanya Ruang Ketiga. Oke. Berarti selain lo ada siapa lagi? Berarti ini baru setelahnya ya, setelah ruang ketiga itu. Tim itu udah ada di Bawah Jembatan. Oh. Jadi waktu itu kita berempat ya. Ada gua, ada Kenji, ada Ipang sama Adea itu dari mahasiswa ITB semua. Oke. Nah, kita buat di Bawah Jembatan. Di project itu kita ajak juga dari eksternal. Salah satunya Timi, ada juga Mikaela sama Rafli waktu itu. Awal bikin Di Bawah Jembatan. Bertujuh. Itu untuk bikin projectnya kita buat bentuknya volunteer aja. Untuk ngebantuin kita bikin project ada Saujana, ada apa aja waktu itu? Ada walking tour, ada senam bareng 200 ibu-ibu. Iya. Oh iya, di sini. Di bawah. Di bawah situ. Iya. Ada ngajarin adik-adik belajar bahasa Inggris. Banyak sih Kak. Berarti goalnya dari ruang ketiga adalah mengaktifasi ruang publik Ruang publik. agar lebih bisa dimanfaatkan gitu. Iya. Jatuhnya. Oke, menarik juga. Dan ini jatuhnya event keberapa? Ingat nggak? 13. Kalau Di Bawah Jembatan dihitungnya tuh ada 9 event. Ada placemaking fiesta, Global eksposisi, ya terus ada James Walk. Jadi kemarin baru Ini event ke-13. Nice. Ya mudah-mudahan bakal ada event-event terus ke depannya ya. Iya. Bareng. Nah, kan itu dari pihak ruang ketiga. Alhamdulillah juga ruang ketiga juga ngundang gua dan perwakilan dari anak-anak komunitas buat ikut support ya jatuhnya ya. Nah, itu juga kita masuk dengan pertanyaan ke Jibe. Kan warganya tuh penasaran gitu. Komunitas board game teh ada ya gitu. Nah, yang pertanyaan gua buat lo adalah semenjak kapan akhirnya Bahagia Board Game Club itu menjadi sebuah komunitas yang akhirnya mulai banyak anak-anaknya yang aktif gitu. Oke. Baik. Sebenarnya kita tarik dulu mundur 2 tahun sebelum pandemi ya. Berarti 2017. Sebenarnya kita mulai aktif main itu dari 2015. 15, tapi itu yang aktifnya baru aku doang. Nah, ini makanya kenapa ditarik ke belakang, karena keresahan seorang pemain board game adalah tidak punya teman. Betul? Itu musuh pertama kita. Nggak punya teman buat main. Walaupun sekarang banyak board game solo ya. Betul. Jadi back at time nggak terlalu banyak board game solo itu. Nah, aku punya board gamenya, tapi aku nggak tahu mau main sama siapa. Kayak gitu. Sampai akhirnya ke 2016. Pandemi. Sebelum pandemi, masih sebelum pandemi 2017. Itu tuh aku nemuin komunitas werewolf awalnya di Telegram. Di Telegram tuh. Jadi ada main werewolf online. Biasanya kan main werewolf sendirian, pakai offline kan. Mau sendirian sih, bareng-bareng lah. Kayak gitu. Nah, terus ternyata bisa nih kita main sendiri lewat Telegram. Masuk komunitas itu ternyata banyak banget temen-temen. Itu komunitas werewolf itu dari Sabang sampai Merauke tuh ada di Telegram. Dan carilah yang Bandung. Nah, anak-anak Bandung ini ternyata punya interest yang cukup sama board game. Werewolf sebenarnya salah satu tabletop ya. Iya. Walaupun dibilangnya role play lah, tapi whatever.
akhirnya anak-anak ini tuh ternyata satu frekuensi nih. JB punya board game, mereka pengen main tapi nggak tahu mau dapat di mana. Akhirnya aku cobalah rangkul anak-anak werewolf ini tuh buat main board game. Awalnya main werewolf terus tuh. Kita dulu tuh inget banget 2017 itu nongkrongnya di ini, di sekarang udah jadi Migacoan. Dekat TPG. Kan dekat ini. Di Dago. Dago. Oh, Dago. Dago tuh sebelumnya dulu Apa ya dulu ya? tempat warung Indomie itu apa? Warmindo. Warung Indo, warung Indo. Bukan warung Indomie maksudnya. Nah, yang Matahari, nah. bukan yang hype tuh. Matahari mah yang gue tahu. Tidak, gue. Iya, Apa sebenarnya enggak. Sekarang apa ya namanya? Gue jadi lupa. Ya pokoknya itu di situ. Gitulah. Oh. Di situ Itu berapa orang itu? itu dulu 17 orang. Dari anak-anak werewolf. werewolf mah Eta sebandungan ya. nggak sebandungan sih, orang-orang yang ngumpul di Bandung aja kayak gitu. Terus akhirnya kita ngumpul di situ hampir tiap minggu. Sampai kenal itu orangnya. Itu tempatnya kok gue jadi tiba-tiba lu. Iya. Ya gitu. Betul. Nah di situ tuh sampai orangnya kenal. Kita tuh memang kalau datang selalu nge-reserve tempat itu. Kayak satu meja gede gitu, ada meja komunal. Itu kita ngumpul di situ dari jam 7 malam sampai jam 1 pagi. Itu bukan sampai pagi soalnya waktu itu masih 24 jam. Aduh, bentar, gue jadi masih penasaran kok. Iya, yang tadi bikin kuis lah setelah itu. Iya. Namanya tempat yang bisa tahu nama tempatnya. Ya. Gue lupa benar. Ntar dikasih hadiah sama Jibe. Ya. Jadi gacoan. Sebenarnya yang suka bikin ada kopinya, ada bikin. Ya pokoknya sekarang mie gacoan. Ya pokoknya sekarang mie gacoan Dago aja kan. Ya sekarang Mega Cuan Dago di Dago. Yang pasti Dagonya kan. Iya. Normal. Astagfirullahaladzim. Nanti Timi sama Jibe habis ini silakan radionya apa. Nah, abnormal. Kita Sayang nongkrong sekali guys. di abnormal hampir setiap hari at that time. Karena waktu itu gue baru lulus ini sama kopi. Terus Gue baru lulus, gak ada kerjaan. Ada kerjaan sih tapi gak begitu. Iya. Akhirnya ternyata anak-anak itu mulai craving game-game yang lain. Awalnya werewolf, coba game pertama tuh inget Coop yang mana? Ingat Coop, terus naik lagi. Aduh, yang lain dong apa? Soalnya ada Bang. Iya. Banknya yang kartu tapi bukan yang Iya. kartu ya. Bank. Naik lagi ternyata anak komunitas juga diam-diam beli. Akhirnya dari werewolf itu ganti nih jadi main werewolfnya mulai sedikit. Iya. Board gamenya yang banyak. Banyak ya. Iya. Benar. Udah gitu udah 2018 bubar tuh komunitas. Karena werewolfnya udah nggak begitu hype. Dulu kan hype-nya sama Raditya Dika ya. Iya. Yang pertama kali itu. Iya betul. Werewolfnya hype-nya bubar. Nah, sisa-sisa anak ini yang masih suka main board game sering ngumpul. Akhirnya ngumpul di Bahagia Kopi. Yang di Saribungi. Bukan. Bahagia Kopi di mana? Di Jalan Sunda kalau nggak salah dulu. Di dekat Saparua. Oh iya deh ya. Iya, Bahagia. dekat Saparua. Masih ada sampai sekarang nggak? Masih ada. Ada Mas. Bahagia, Kopi Bahagia. Bahagia. Teteh punya sepupu orang itu. Waduh. Afif ada. Iya pokoknya di situ aja gua. Terus kita minta izin. Iya, sekarang ada dua, satu lagi di Braga. Iya. Ada di Braga, Bahagia. Bahagia. Kopi Bahagia ada. Ya pokoknya Nah, punya sepupu orang. sempit ya Bandung ya. Iya, sempit banget. Ya anyway, berarti kalau lo mau kolaborasi sama tempat Bahagia bisa. Iya. Bahagia X kali 2 gitu. Bisa. Iya soalnya dulu tuh ingat sama teh siapa gitu. Di sana tuh pokoknya sama yang punya tuh. Nah, yang punya tuh support banget anaknya. Iya, ada beberapa orang yang punya. Memang anak tempatnya tuh tempat enak banget buat main dan sepi pada saat itu. Sekarang udah ramai banget. Gitu. Akhirnya dari situ Bahagia Board Game Club tuh bikin. Wah, tempatnya bahagia nih. Let's go bikin. Iya. Kalau disingkat seru. Iya, seru nih. Bahagia Board Game Club. Oke, let's go. Tapi sayang sih katanya BBC-nya, aduh, tiga kumaha BBC. Buat orang-orang tertentu, buat yang mengerti lah BBC. Saya mah nggak ngerti soalnya saya bikin based on tempatnya aja waktu itu. Boleh, percaya. Bahagia Board Game. Yang gua tahu juga, Timi juga termasuk geng BBC juga ya, Bahagia juga sering main. New member. Kita cupu. Ini gimana ya sistemnya? Jadi gini,
Bahagia Board Game Club itu kan filosofinya awalnya adalah kita berbahagia untuk bermain board game, Bang. Sebenarnya itu intinya. Yeah. Itu kita nggak ingat pandemi ya. Sebelum pandemi itu kayak aduh pulang kerja gua tuh biasa nongkrong tapi sama orang-orang itu aja. Dan biasanya di Warmindo nongkrong. Iya. Kan ngobrol ya. Sampai malam gitu. Tapi pas main Bahagia Board Game Club kayak wah ngobrol juga nih. Main juga. Gitu terus akhirnya kayak yang lain bisa kali diajakin gitu. Akhirnya dari waktu itu tuh berempat ngajakin yang lain, salah satunya tuh temen kita tuh Sandi. Sandi itu dari geng Werewolf sampai hari ini setia, tidak pernah dan dia tidak punya board game sama sekali. Oh iya. Dan itu membuktikan bahwa anak-anak komunitas board game bisa survive tanpa harus beli board game. Menarik. Stigmanya kan gitu ya. Iya. Board game dulu Punya koleksi sendiri. Enggak. Nggak harus. Sekarang mah yang penting kalau emang senang sama hobi apapun, nggak ada salahnya nyoba terjun gitu kan. Cari tahu informasi yang tepat kemana atau di mana hobi itu, tempat ngumpulnya apa, orang-orangnya siapa segala macam gitu. Justru gue pribadi ngerasa kalau siapapun yang emang suka atau baru menyukai hobi apapun itu gitu ya, kalian tuh harus ngulik gitu, kayak harus nyoba nyari tahu lah, nggak bisa cuma diam penasaran apa segala macam, ya nggak akan kemana-mana gitu. Betul. Ya akhirnya gitu dari Bahagia Board Game kan pandemi kita akhirnya waktu itu membernya udah mulai belasan tuh. Ada yang punya tempat main, akhirnya kita hopping cafe to cafe tapi pas pandemi nggak bisa kan. Akhirnya berhenti dulu. Nah isi gitu. Setelah pandemi baru ternyata kita punya grup Facebook Indo Board Game itu kan. Iya. Nah, aku mulailah aktif di situ. Ternyata banyak orang Bandung. Nah, akhirnya yang punya Sari Bumi itu, Sari Bumi Bandung yang sempat kita bernaung sekarang, itu nge-DM pribadi. Dia ternyata board game antusias dan punya keresahan nomor satu di antara pemain board game. Tidak punya teman. Sama. Dan dia betul teman lah mereka. Nah, betul. Jadi kita tuh kayak nih gue ada board game nih. Main yuk. Iya. Tempat nih. Gue juga punya board game. Iya. Datanglah gitu. Terus diliatin koleksinya, ternyata koleksinya yang mahal-mahal. Apa Kak? Nemesis. Oh itu punya. Oh, gede kan? Iya. Lumayan ada expansionnya juga. Iya itu. Gitu. Akhirnya bertemu kita collab lah. Kita dikasih tempat di situ. Bangun komunitasnya di sana. Oke. Nah, emang dasarnya komunitas itu kan emang bukan soal gimana kita nge-marketing, karena itu kan basically community is not a product gitu. Komunitas adalah manusia. Ya. Dan semakin banyak manusia emang semakin agile atau semakin besar komunitas itu ya semakin makin sulit untuk bisa ngurus manusia gitu. Kan pasti teman-teman orang ketiga juga kerasa ya, maksudnya kalau ada event skala kecil, skala menengah, skala besar kan bukan soal teknikalnya, tapi lebih ngurus manusianya. Betul. Setiap bisa acara ada yang menetap, ada yang enggak. Iya. Tapi ini masih lanjut ngomongin tentang board game. Gue pengen nanya dari satu-satu. Don, lo pernah main board game kan? Pernah pasti dong. Oke. Board game yang pertama kali lo mainin selain Monopoly, selain catur, selain Ludo, Uno atau apapun itu yang game apa? Pengalaman pertama sih di Dots ya. Di Dots ya. Di Pascal. Itu kita main Chinatown. Langsung Chinatown. game pertama Chinatown. Game pertama. Negosiasi yang mantap. Mantap emang. Pusing banget tuh kalau emang. Tapi lo nggak jadi ilfeel? Jadi penasaran? Enggak, karena sesuai sama keilmuan. Aduh. Kalau lo, Tim? Yang pertama, game pertama sih nggak? Oh gue udah lupa sih. Kalau nggak salah, Survive. Oh Survive. Ya. Yang Survive sama Cash and Guns itu pertama kali kedot main 2 game itu. Cash and Gun yang ngambil. Ya pokoknya rame-rame. Sama satu lagi tuh yang di kereta. Colt Express. Yes, Colt Express. Nah kalau lo masih ingat nggak? Gue mau Werewolf pertama. Apa? Werewolf. Tahun berapa itu berarti? Ini 2000. Ini dari SMA. Dulu tuh mainnya Werewolf tuh nggak pakai kartu. Iya. Pakai kartu remi. Pakai kartu remi. Gue boleh nyambung dikit ya? Apa?
pas gue SMP. Kakak kan udah lulus ya. Iya. Pas SMP tuh. Oh iya. Itu tuh kita ngeblok kelas, Kak. Iya. Ngobrol kelas buat main werewolf. Buat main werewolf. Tapi Tim, kamu Sama main sih. werewolf-nya dari mana? Maksudnya tahu werewolf gitu? Gue dulu tuh tahu dari Raditya Dika juga kalau nggak salah, tapi gue nyari-nyari juga, dan kita main werewolf-nya tuh nggak pakai kartu. Jadi kayak gue seringnya jadi moderator, jadi game master. Iya. Jadi gue tunjuk aja, dan awalnya perannya dikit, werewolf, seer, sama guardian angel. Lama-lama tuh ada lookout-nya lah, ada bodyguard-nya, ada segala macam. Jadi kayak anak-anak SMP di kelas rame-rame. Itu sih kayaknya awal-awal gue juga suka. Oh ternyata gue suka nih game-game yang mikir dan Iya. Mainnya pakai kartu remi. Jadi King Iya. itu werewolf oh iya bisa kayak gitu. Iya, bisa. dan lain-lain gitu. Awalnya Itu gitu. seru sih dulu. Dan kita sama-sama moderator. Gua jarang banget main. Gue juga. Jarang banget main. Jadi moderator mulu. Tapi gila ya, itu efek Raditya Dika tuh. Iya, Raditya Dika, Sekarang di ya. Indi juga. Ya, dia ini juga sama. Di Anjana juga. Salam buat Radit. Kalau nonton Om, makasih. Tahu kan. Bang Radit, makasih. Ditunggu main barengnya. Ya. Kalau ke Bandung, hayu. Ya, anyway. Ya itu board game. Terus yang ada nggak sih dari kalian yang pernah kepikiran bahwa board game tuh ternyata nggak seperti yang gua kira. Maksudnya definisi yang nggak seperti gua kira tuh gini. Awalnya kira-kira board game pas datang nyobain sebuah permainan board game adalah ini mah kayak game aja gitu kan, kebanyakan kan konteks game macam-macam ya. It's just fun apa segala macam gitu. Apa sih yang kalian rasain waktu pertama kali tahu board game tuh lebih macam-macam gitu, ada yang macam-macam gitu. Lo gimana dong? Mes sih. Pas pertama masuk si cafe board game itu ya. Wah, banyak banget selaci-laci gitu kan. Dari kecil sampai SMA cuman kenal monopoli doang. Iya. Nah, itu awalnya ini main apa aja nih, nggak kebayang juga kan dari kotaknya ini ngapain ya. Akhirnya diarahin, ternyata emang bikin lagi terus. Bikin lagi. Nah, lo yang lo rasain sendiri emang lo belum pernah main solo board game kan? Belum. Tapi kalau ketika main, menurut lo harus dengan teman yang tepat atau bisa sama siapa aja asal game yang menarik buat itu? Menurut gua nggak harus sama teman deket sih. Ini buktinya di belakang kita. Iya. Rame-rame udah bareng-bareng. Bahkan tadi ada orang yang nggak daftar ini pun ikut ya sampai sekarang masih main. Iya. Jadi emang main sama temen deket tuh seru ya. Tapi lama-lama juga bosen nih sama dia lagi. Iya. Akhirnya sama orang yang nggak kenal pun juga seru dan itu juga hal baru. Iya. Kalau lo gimana, Tim? Kalau gua Kan tadi cerita bahwa gara-gara main Marvel pas SMP akhirnya jadi kayak gue seneng banget gitu main game kayak gini gitu, jadi pengen ngulik gitu. sebenarnya tuh gue mulai ini recent sih, kayak yang board game rupanya tuh gue sering main, udah sempet main sama teman-teman dekat. Tapi satu hal yang bikin gue kayak ternyata board game tuh lebih dari itu tuh waktu gue coba main sama orang yang nggak gue kenal dan ternyata bisa kenalan. Iya, Terus kayak that small talks in between main board game, jadi harusnya gue nggak bakal kenal, harusnya gue nggak akan tahu KJB di sepanjang umur gue, cuman karena gue main board game gue jadi bisa kenalan, gue bisa belajar hal-hal baru. Dan kalau dari technical game sendiri sih dari main Father's Work gue jadi tahu kalau ternyata board game bisa se-immersive itu. Even some thematic board game tuh kayak ya udah board game doang, tapi pas main Father's Work tuh sampai ada unique storyline yang banyak banget plotnya, tiap main beda. Itu sih gue sadar banget kalau ternyata board game bisa sampai se-advance ini itu gitu. Ya, sangat and FYI for your information, it's just the tip of the iceberg gitu. Masih banyak yang belum kalau alamin gitu. Jadi buat yang emang warganet yang nonton juga yang pernah main board game, ya datanglah ke tempat atau nggak cari teman main, cobain aja dulu sekali 2 tahun. Dan yang paling menurut gua pribadi yang harus kalian tahu juga, kalian harus ngomong kalian pengen main board game seperti apa. Harapan kalian main board game itu kayak apa? Cari funnya doang atau gue pengen cari ribut? Bisa aja, ada board game buat cari ribut banyak. Personal. Gue pengen belajar leadership atau pengen belajar tentang keuangan segala macam, ada tentang itu gitu. Board game edukasi banyak gitu. Jadi tergantung kita mau apa, tapi yang penting spark pertamanya dulu tuh apa. Gitu kan. Lo gimana, Be? Nah, ini nyambung juga ke yang lo ya. Jadi dulu gue jadi ingat lagi waktu komunitas werewolf Bandung itu
main bareng. Iya. Awalnya tuh bukan tiba-tiba 17 orang, awalnya tuh cuma berlima. Tapi pas kita lagi main di abnormal di meja komunal itu tiba-tiba ada yang lihat. Oke. Gitu kan, ngeliat kayak lagi apa. Terus karena aku moderator kayak sini mau main nggak? Iya. Yuk main, duduk lah dia, duduk. Akhirnya mau coba main, ayo gua ajakin lah tuh main. Mainlah mereka waktu itu berlima. Tiba-tiba, wah seru nih. Minggu depan lagi yuk, lagi 17 orang tiba-tiba. Kebayang 17 orang main. 5 orang itu kan kita main berlima. Iya, Dia iya. berlima. Dia berlima saat itu berarti 10 orang. Minggu depannya dia bawa 2 orang lagi. Iya. Kita berlima 17. Mainlah main Werewolf 17 tuh 3 jam. Lama gitu. ya Seru sih. Tapi fun, gue mah Iya, moderator mulu ya. Ketawa-ketawa lah anak-anak sampai gue bikin role sendiri-sendiri beda-beda. Iya. Itu gue sampai seniat itu bikin main werewolf sampai gue bikin role-nya, kartunya gue nyetak sendiri. Karena gue kan kebenaran desainer ya. Gue cetak tuh, gue bikin ilustrasinya satu-satu gitu. Nah, Spark Joy-nya kan di werewolf waktu itu. Berarti peta birunya gue tuh game deduction lah, game roleplay lah. Kayak gitu. Terus pas gua menemukan ternyata ada satu game namanya Kanagawa yang bikin lukisan gitu. Iya. Kayak ternyata gua bukan cuman suka main deduction, main mechanic worker placement juga suka nih. Seru sih. Kayak gitu. Terus dari situ dulu tuh shout out juga dulu ada play day tiap bulan pada saat 2016 2017 itu. Itu tuh setiap bulan kalau nggak salah yang bikin tuh Manik Maya. Manik Maya ya. Isa tuh. Itu setiap bulan ada kan. Nah, itu explore-nya di situ. Jadi sebelum beli board game tuh ke situ dulu. Oh, ini yang mereka beli, gue beli ah. Iya. Gitu. Gue karena penasaran juga ya. Karena memang spark-nya ternyata beda banget gitu. Gimana sih ngerasain sesuatu yang pertama kali Iya. enak gitu. Harus dicoba guys. Harus dicoba. Iya, harus coba bener. Apalagi ya alhamdulillah ada event board main ini. Sayangnya kan eventnya cuma sehari aja ya. Ya mudah-mudahan di ke depan bakal banyak event-event aktivasi juga gitu. Jadi kalau gue pribadi sih pengen banget sih ngenalin hobi tabletop ini ya, board game juga tentunya ke halayak umum gitu. Ya. Bahwa ada hobi yang namanya hobi board game teh malah justru bikin bikin seneng iya, nambah ilmu juga iya, nambah teman iya gitu, nambah experience baru, dan kita juga bisa bersosialize juga gitu. Ya. Lebih banyak baiknya lah daripada mudaratnya lah bahasanya. Ya betul sih, betul. Kalau mudarat mah itu gimana permainannya ya. Enggak, sebenarnya gini loh. Gua tuh dulu ya, kesalahan gua pertama saat mengenal board game ini adalah terlalu fanatik. Oke, kenapa? Fanatiknya gini, jadi gue punya board game. Satu nih, karena tidak punya pilihan, gue kan harus mainin game itu. Dan gue jejelin game itu ke semua orang. Oke. Ternyata itu kesalahan pertama gue. Ternyata gak semua orang suka game yang gue suka. Betul. Dan itu bisa merusak experience si orang tersebut terhadap board game. Gitu. Jadi buat teman-teman yang dulu gue paksain main board game terus tidak mau lagi main board game, sumimasen. Mohon maaf. Ya itu kesalahan saya waktu muda ya. Jadi gitu. Waktu muda. Karena dulu sempat ada yang enak gitu, kayak gue ngulang game yang sama karena pada waktu itu nggak banyak pilihan juga ya. Iya. Dan itu ternyata bener, ternyata gue nggak boleh maksain board game yang gue mau atau yang gue suka doang. Iya. Makanya mulai dari situ gue kalau misalnya di komunitas pertama kali datang, pertama yang ditanyain, ingat gak apa yang ditanyain? Pernah main game apa? Ya. Pernah main game Hama, Monopoli, Uno ya, disebut. kayak gitu. Hama, Monopoli, Uno, atau apa yang pernah di komponennya deh. Ntar gue coba-coba. Kalau pertanyaan lainnya adalah kalau belum pernah main board game sama sekali, pernah main game nggak? Game apa? Iya. Sebenarnya sih kalau gitu ya biasanya gitu ya. Kayak mungkin biasanya irisannya kalau pemain board game itu irisannya adalah main game konsol. Iya. Sukanya kayak gimana? Betul. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang benar-benar tidak main game, mau nggak mau, saya tuntun experience pertama Anda. Saya bantu pilihkan. Ya mungkin Anda suka, mungkin tidak, tapi seenggaknya saya berusaha. Iya. Gitu sih. Ya. Gue pribadi juga berharap dengan tentunya ada event board main ini, masyarakat dan halayak umum juga bisa melihat bahwa ada loh komunitas board game gitu. Ada loh komunitas tabletop
dan aktif gitu. Bukan cuma sekali 2 kali event doang tapi ada keterusannya. Betul. Dan alhamdulillah Bandung ya secara masyarakat dan culture-nya juga guyup gitunya. Jadi mun aya event apa, hayu ngariung, hayu kumpul. Mudah-mudahan ini juga bisa awet ya guys. Gitu. Iya. Ini alhamdulillah juga komunitas aku Iya. itu bersyukur banget dari sebenarnya kan dari tadi 2016 ya. Anggaplah aktifnya 2019 2020 lah. Gitu. Pas pandemi juga kita sebenarnya nakal-nakal juga sih. Main-main kumpul, tetap main. karena kafe nggak buka di Ya. tempat orang. Ya. Oh iya. Gitu yang memang tertutup di screening, terus pada pakai masker. Tetap kena juga sih masih kena. Tapi ya gitulah. Itu bersyukur sih nggak ada yang meninggal alhamdulillah. Board game camp tuh awalnya dari Board game camp? itu dari karantina. Enggak, jadi di bagian board game club itu kita tiap tahun ada annual board game camp. Oh, ada board game camp. Ya, jadi kita anak-anak bahagia board game club patungan nyewa villa di mana satu malam itu kita main board game seharian, nggak tidur. Ya tidur opsional sih. Tidur opsional nggak? Bayangin nggak? Sleep is optional. Tapi Gitu. Tahun Terus ini sih, belum ya? tahun ini doakanlah. udah kan. Ya doakanlah lagi diatur. Atau bisa seharian main di taman film jadi camping gitu. Boleh, kita sih. atur lah itu mah. Jadi beneran Pasang 24 hour activation gitu. kalau Kayak gitu gitu. terpal dari atas. Ya, board game camp itu gitu. Jadi sistemnya kita main board game seharian from player to player dan karena nggak ada yang ngejelasin yang bawa board game harus ngejelasin Ada lagi. KJB tapi jadi. Ya. Biasanya begitu ya. Sebelum kita selesaiin sesi, gue pengen tahu dari teman-teman ruang ketiga harapannya buat ruang ketiga sendiri sama event-event aktivasi ruang publik ke depannya itu gimana? Oke. Kalau aku sih harapannya kita bisa terus cari tempat-tempat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, ngelakuin aktivasi dan nge-generate ide-ide. Apalagi tim ini kreatif banget orangnya. Bohong. Kreatif banget. Kita bisa ngubah pola pikir yang board game yang indoor bisa kita Bawa ke adain di outdoor, ya. outdoor gitu. Dan bukan cuma dengan komunitas board game aja ya, Organet, maksudnya dengan komunitas hobi lain juga bisa. Betul. Ya memang outdoor juga gitu. Yang penting touching grass teman-teman. Iya. Kita juga tujuannya membuat ruang publik yang inklusif ya. Inklusif, Sesuai hobinya, bisa hobi baca, Mm. bisa baca di ruang publik, bahkan apapun itu bisa nyari teman di ruang publik gitu ya. I see. Kalau Jibe buat bahagia board game ngelihat event ini? Sebenarnya bahagia board game club itu tadi ya didasari pertama karena pengen nyari teman, kedua tuh seperti namanya kita kan pengen main board game berbahagia gitu. Jadi ada banyak cara orang untuk berbahagia. Iya. Ada yang lewat main motor, Iya. ada yang lewat apa namanya main properti, Iya. ada yang nyabu, ada yang narkoba, aneh-aneh gitu ya. aneh gitu. Nah, bahagia board game club itu ingin ngasih alternatif bahwa bermain board game itu jadi salah satu source of your happiness gitu. Kayak gitu. Plus tempat ini tuh atau acara ini tuh jadi salah satu hal yang membantu kita lah untuk mengenalkan, karena kadang orang-orang tuh mungkin kebahagiaannya belum ditemukan karena belum ditunjukkan aja. Kebahagiaan kalian belum ditemukan karena belum ditunjukkan. Iya. Berarti Jadi- antara mencari atau ditunjuk. Iya. Ya kan hidayahnya dari mana aja. Iya. Gitu maksudnya. Nah, bahagia board game club ini berusaha lah untuk ada menunjukkan ditunjukin aja ya. Kalau misalnya suka hayu lanjut, enggak juga seenggaknya udah tahu nih ada alternatif lain gitu. Iya. Kayak gitu Oke. sih. Pertanyaan terakhir dari gue ya guys, buat masing-masing. Jadi biasanya di OEA itu sebelum penutup, gue selalu bertanya ke para panelis atau para pembicara. Ketika gue bertanya, apa arti board game buat kalian? Kalian harus jawab dengan satu kata. Contoh, arti board game buat gue adalah fun. Itu apa?
again nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini bagaimana persepsi kalian gitu. Jadi bahagia biar KJB bingung. Pasti dia bahagia nggak mau kali nyebut dua, bahagia bener. nih. Iya. Contoh board game menurut gua dalam satu kata adalah eksplisit. Kenapa eksplisit? Karena pengalaman itu cuma bisa kalian alamin sendiri, nggak bisa kalian simpulkan ke teman kalian atau apa, karena it's your own experience gitu. Jadi eksplisit itu unik gitu, lebih dari unik. Ya cari di dictionary artikel eksplisit gitu. Gitu, contoh. Oke, Don, dari lo apa arti board game buat lo, atau enggak board game dalam satu kata? Masih jenet dulu, soalnya pengalaman board game ini masih dikit banget. Dari yang lo alamin aja. Dari Chinatown. Nggak, dari pengalaman gue board game selama ini, Arti kebersamaan. Jadi menurut Doni arti board game adalah kebersamaan. Iya, karena selama ini ke board game tuh ada teman ulang tahun kita main di Dodge. Gratis tengah nggak sih? Iya. Berarti besok ulang tahun harus main di Warga Hobis ya. Atau kan di Sari Bumi. Boleh lah. Kalau di warga gratis hazelnut latte nggak kak? Ntar sama Mas Aji ntar. Sama Mas Aji, dibayarin Mas Aji guys. Iya. Berarti kebersamaan. Iya. Oke. Lanjut Tim. Kalau gue pelarian aja sih. Pelarian. Iya pelarian. Ya, arti board game buat Timi pelarian. Betul. Kebetulan sering lari aja ya. Iya. Nah, buat Jibe nggak boleh ngomong bahagia ya. Nah, Nggak boleh bahagia. Arti board game buat Jibe. Live sih. Widih. Hidup. Karena Karena game adalah board game. enggak, karena Gue pikir lo tau nggak jawabnya apa? Arti board game buat gue adalah hidayah. Itu bisa juga. Iya. Enggak, kenapa hidup sebenarnya, kayak kenapa live? Karena sebenarnya saat gue main board game, disclaimer dulu, gue jarang main board game. Bohong. Enggak, tapi gue lebih seneng Oh iya. ngajarin Bener. Iya, instead iya. of main. Jadi JB lebih seneng ngajarin warga. Ya, Gak salah sih. Daripada main. kenapa gue lebih seneng ngajarin daripada main? Karena saat lu ngajarin, lu naruh diri lu sendiri sebagai observer. Dan saat lu naruh sebagai observer, lu ngelihat kehidupan di situ. Kayak ada orang tuh nanti banyak banget tipenya. Ada yang Iya. ada yang tukang rusuh, ada yang happy tiba-tiba menang, Iya. ada yang emang serius. Iya. Itu kan hidupnya gitu ya. Iya. Orangnya macam-macam gitu. Tapi saat lu tidak bermain, menjelaskan, lu tuh menarik diri dari kerumunan, terus ngelihat orang-orang di situ hidup. Seperti itu. Itu experience-nya kalau JB senangnya di situ. Oke. Sip. Menarik. Menarik. Nice. Live. Nice. Kayaknya udah kita sudahin, sudah mulai panas di sini warganet. Jadi tapi seru. Alhamdulillah ya, baik lagi dari gua, harapannya buat teman-teman ruang ketiga dan teman-teman bahagia board game, semoga kita bisa bersama-sama meningkatkan awareness ya Boleh. terhadap hobi board game ini dan tabletop pada umumnya juga ke halayak umum gitu. Boleh shout out nggak? Boleh lah. Ya buat teman-teman yang nonton di daerah Bandung ya, kalau mau main silahkan bareng kita ya Tim ya. Bahagia Board Game Club jam 18.00 sampai jam 10 setiap hari Rabu Betul. Di Sari Bumi. itu di Jalan Ahmad Yani Seberang KFC. nomor 312 ya, seberang KFC. Depan di pos deskripsi dulu. ada. Ya nanti ditambahin. ya makasih. Thank you. Kayak gitu. Kalau tiap Rabu ada di Sari Bumi, kalau warga hobis Selasa sampai Minggu. Ya, Betul. tapi kita kayaknya nanti Bahagia Board Game Club Sabtu Minggu ke warga hobis deh. Kayak gitu ya. Minta Dan- izin aja ini mah. Aman. Aman ya. Izinnya di depan. Biar gak boleh, gak dilarang. Buat warganet juga yang emang penasaran tentang apa sih aktivasi ruang publik segala macam, bisa di follow juga Di akunnya Instagram. Ruang Ketiga di Instagram, ntar Instagram kita ada. share juga di bawah gitu. Sekali lagi buat teman-teman Ruang Ketiga, Doni, Timi, dan Jibe dari Bahagia Board Game Club, hatur nuhun udah gabung dan ngobrol-ngobrol di acara podcast terakhir gua Vito dari warga hobis ngucapin thank you, dan dari sini kita tutup ya podcast episode 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa klik like di video ini kalau kalian suka, share ke siapa aja yang penasaran tentang konten tabletop games, dan tulis keinginan kalian di kolom komentar. Kira-kira buat next episode topik apa yang bakalan seru buat kita bahas. Terakhir, subscribe channel YouTube kita dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi serta obrolan seputar dunia tabletop games di Indonesia. Follow sosial media kita di Instagram, Facebook, dan TikTok @wargahobis, dan cek di sini untuk video Warga Hobis lainnya. Gue Vito dari Warga Hobis, signing out. Salam Warganet.